Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 Desember 2025 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12 akan menjadi bahan inspirasi permenungan pada hari ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membuka kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan terkasih. Di tengah padang gurun terdengar suara yang mengatakan, "Siapkanlah jalan untuk Tuhan." Masa Advent adalah saat kita menantikan Dia yang datang. Dalam pekan kedua ini, suara Yohanes Pembaptis menggema di padang gurun Yudea. "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Injil Matius bab 3 ayat 2. Yohanes tidak berkhotbah di bait Allah yang megah, tetapi di padang gurun yang tandus. Justru di tempat yang sunyi, kering, tandus, dan terasa tidak ada apa-apa. Disitulah suara Allah terdengar semakin jelas. Padang gurun
adalah tempat Tuhan berbicara. Maka kita mau bertanya pada diri sendiri, di mana padang gurun dalam hidupku sekarang? Apakah itu kesepian, kegagalan, kehilangan, kejenuhan di dalam pekerjaan karya pelayanan, hubungan relasi yang kurang baik? Advent itu mengajak kita justru masuk ke padang gurun itu bersama Yohanes. Karena di sanalah Tuhan mau bertemu kita dengan cara yang baru, bukan dengan cara kita. Yohanes meminjam kata-kata dari Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 3. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Membangun jalan di zaman dulu berarti meratakan bukit, menimbun lembah, meluruskan yang berliku. Maka kita juga mau belajar dari Yohanes. Kita mau membereskan bukit kesombongan dan kita ratakan dengan kerendahan hati. Lembah keputusasaan ditimbun dengan harapan akan sabda Allah yang hidup, sabda Allah yang membaharui. Jalan berliku-liku kebohongan, kesombongan, dan kemunafikan diluruskan dengan kejujuran dan pertobatan sejati. Maka kita boleh bertanya diri, halangan apa yang masih menghalangi Yesus masuk lebih dalam di hatiku? Yohanes menegur orang-orang Farisi dan Saduki dengan satu teguran yang sangat keras. Hai kamu keturunan ular beludak, tunjukkanlah buah pertobatanmu. Maka pertobatan itu bukan sekadar kata maaf atau datang menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan, tetapi satu tindakan yang menghasilkan perbuatan nyata, perubahan yang nyata, buah yang sesuai dengan pertobatan. Maka mungkin kita mau mengubah diri dari hal-hal yang sangat sederhana, yang selama ini betul-betul menjadikan kita tidak bertumbuh dan berbuah. Kita mulai berhenti menggunjing orang lain. Kita mulai dengan mengampuni. Kita mulai berhenti boros dan mulai berbagi. Berhenti untuk menunda doa dan mulai meluangkan waktu untuk Tuhan setiap hari. Berhenti untuk masuk dalam satu pusaran hidup manusia lama yang terus menjadikan kita berada di sana dan kita nyaman, susah keluar dari pusaran ini. Kita mau ambil langkah baru. Maka kita mau bertanya pada diri sendiri sebagai satu pertanyaan Advent. Buah konkret apa yang ingin kulahirkan sebelum aku merayakan Natal nanti? Kata-kata Yohanes sungguh keras ketika dia mengatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kata-kata yang keras tetapi penuh kasih. Kapak bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa waktu kita ini
sungguh terbatas. Adventus hanya 4 minggu. Tahun ini mungkin adalah Advent terakhir bagi sebagian dari kita. Kapak sudah ada di akar pohon, mengajak kita hidup di dalam kesadaran. Hari ini aku masih diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, masih bertobat, kita masih diberi kesempatan. Maka jangan lupa untuk terus berbuah. Yohanes sadar diri dan mengatakan demikian, "Aku membaptis dengan air, tetapi Ia, Yesus itu, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Kita sering takut berubah karena merasa tidak mampu, tidak layak. Tetapi Yohanes mengingatkan kita, bukan kita yang harus kuat dulu, baik dulu, sempurna dulu, baru bertobat. Tetapi Dia yang lebih kuat, yang akan mengubah kita dari dalam. Maka kita bisa mengatakan doa sederhana ini, "Tuhan, aku lemah dan penuh dosa, tapi Engkau lebih kuat. Datanglah, membaptis aku, menyucikan aku kembali dengan Roh-Mu, dan bakar segala yang tidak berkenan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, mari bersama mengakhiri permenungan ini. Saya mengajak kita sekalian untuk mengucapkan doa bersama ini. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan ke istana, tetapi ke padang gurun hati kami yang kering. Kami sering pura-pura seperti orang-orang Farisi, pura-pura saleh, padahal hati kami masih berliku dan penuh batu sandungan. Kobarkanlah api Roh Kudus-Mu dalam diri kami, supaya kami menghasilkan buah pertobatan yang nyata dan siap menyambut-Mu. Engkau yang datang sebagai Raja yang rendah hati, yang lahir di palungan hati kami, karena tidak ada tempat di hati manusia. Datanglah, tinggallah di dalam hati kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga kita menghasilkan buah pertobatan yang baik selama masa Adventus ini. Tajamkan pendengaran kita untuk mendengarkan seruan pertobatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 Desember 2025. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.